Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzuddin Arafi dan rekan Saya Fafkas Kamagripa. Kami dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis. kami ingin mempresentasikan alat terapi elektrostimulator. Pertama, pengertian dari modul elektrostimulator ini adalah alat terapi medis yang menggunakan stimulasi listrik bertegangan rendah untuk memberikan rangsangan pada jaringan tubuh, terutama saraf dan otot. Alat ini banyak digunakan dalam bidang fisioterapi untuk membantu mengurangi nyeri, meningkatkan kontraksi otot, memperbaiki fungsi gerak, dan mendukung proses pemulihan cedera. Prinsip kerja dari modul pemodelan elektrostimulator ini yaitu bekerja dengan menghasilkan sinyal listrik kecil yang dialirkan melalui elektroda ke tubuh pasien. Rangsangan listrik tersebut menstimulasi saraf dan otot sehingga dapat membantu mengurangi nyeri, merangsang kontraksi otot, dan mendukung proses pemulihan fungsi gerak. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi dari modul elektrostimulator. Yang pertama itu mengurangi rasa nyeri, pain relief. Yang kedua membantu relaksi otot. Yang ketiga merangsang kontraksi otot yang lemah. Yang keempat meningkatkan sirkulasi darah lokal. Yang kelima membantu pemulihan cedera otot dan saraf. Yang keenam mencegah atrofi otot akibat kurang aktivitas. Yang ketujuh membantu latihan kembali fungsi gerak. Selanjutnya, bagian-bagian dan fungsi dari alat ini. Yang pertama, ada bagian sini, ada soket elektroda, yaitu sebagai tempat memasukkan kabel elektroda dari alat elektrostimulator untuk menyalurkan arus ke pad elektroda. Kemudian, di sini ada kontrol panel, digunakan untuk mengatur dan memilih parameter terapinya, yang mana enter ini untuk menyimpan setting, stop untuk menghentikan sistem, dan up down untuk mengubah nilai parameternya. Selanjutnya, ada knob untuk mengatur intensitas output atau rangsangan listrik dari rendah hingga tinggi. Kemudian, pada bagian belakang, terdapat tombol power untuk menghidupkan dan mematikan alatnya. Dan pada bagian sini, ada fuse untuk pengaman listrik yang memutus arus apabila terjadi arus berlebih atau korsleting. Dan di sini ada soket untuk kabel power. Dan di sini ada kabel powernya, yaitu untuk menghubungkan alat dengan sumber listrik. Selanjutnya, terdapat kabel elektroda untuk menghubungkan modul elektrostimulator ini dengan pad elektroda untuk menyalurkan stimulasi listrik. Selanjutnya, ada elektroda padnya, yaitu media penghantar arus dari alat ke permukaan kulit. Selanjutnya yaitu casing keseluruhan untuk melindungi komponen elektronik di dalam alat ini dari kerusakan dan gangguan luar. Selanjutnya SOP, standar operasional prosedur. Yang pertama ada persiapan alat, yaitu kita pastikan alat tesnya ini tuh dalam kondisi baik dan siap digunakan. Selanjutnya kita periksa kabelnya ini sama elektrodanya, itu pastiin tidak putus atau longgar. Selanjutnya pastikan tombol up, down, enter, stop tuh berfungsi dengan baik dan bisa ditekan. Terus pastikan knob pengatur intensitas dapat diputar dengan lancar. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengoperasian terapi. Di sini kita langsung hubungkan kabel elektrodanya ke tempat elektroda soket. Lalu di sini kita colokkan kabel powernya ini. Kita langsung colokkan ke sumber. Dan setelah kita colok, langsung kita nyalakan tombol switch on off-nya. Nah, di sini sudah terlihat di displaynya sudah menyala, berarti juga menandakan alat ini juga sudah nyala juga. Dan tadi ada bunyi buzzer. Setelah alatnya sudah menyala, lalu kita tempelkan padnya ini ke kulit atau ke pasien. Di sini sudah tertempel pada kulit pasien. Selanjutnya kita mulai setting frekuensi yang ada di display. Kita enter. Di sini sudah terlihat settingan frekuensinya itu bisa di sini ada 2 Hz. Di sini kita bisa menekan tombol up untuk menaikkan frekuensinya tuh. Tadi bisa 2, 4, 5. Di sini kita pakai frekuensinya 2 saja yang kecil.
sudah terlihat. Lalu kita tekan tombol enter, lalu kita tekan tombol up. Ini untuk mengubah tampilannya. Tadi kan udah settingan frekuensi, sekarang settingan timer. Kita tekan tombol enter untuk setting timernya. Sini kita pencet up untuk mengatur timernya. Di sini ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan di sini kita menggunakan waktu 1 menit saja. Oke, kita tekan tombol enter. Kita tekan tombol enter lagi. Nah, di sini sudah ada tampilan main menu ya, start. Nah, di sini kita langsung start saja untuk memulai terapi. Nah, di sini saya sudah merasakan ada sedikit getaran, lalu kita menaikkan frekuensinya di potensi atau knob. Di sini sudah terlihat tangan saya bergerak. Semakin potensinya diputar ke kanan, semakin besar juga frekuensinya getarannya. Dan di sini di display sudah terlihat tadi end proses itu menandakan terapinya sudah selesai. Setelah itu kita copot pad yang tertempel pada kulit. Di sini sudah kita letakkan padnya, lalu setelah itu kita mematikan switch tombol on off-nya itu untuk mematikan alat. Masih sudah terlihat di display sudah mati. Lalu kemudian kita cabut kabel dari sumber. Ini kita cabut juga dari alat kabelnya. Lalu kita cabut elektroda dari tempat elektroda soketnya. Selanjutnya yaitu maintenance dari alat ini. Yang pertama yaitu perawatan harian, yaitu membersihkan permukaan alat dari debu dan kotoran, memastikan tombol up, down, enter, dan stop ini berfungsi dengan baik, mengecek tampilan LCD ini apakah normal atau tidak, dan memastikan knob putar tidak macet saat digunakan, serta mematikan alat setelah selesai digunakan. Selanjutnya yaitu perawatan bulanan dengan mengecek kondisi kabel dan sambungan listriknya, memastikan tidak ada komponen yang longgar pada rangkaian, membersihkan bagian dalam alat dari debu jika memungkinkan dibuka, mengecek fungsi relay dan respon output alat ini, serta melakukan pengecekan kestabilan power supply. Selanjutnya perawatan tahunan yaitu melakukan pengecekan menyeluruh seluruh sistem dari rangkaian alat ini, kemudian kalibrasi ulang sistem kontrolnya jika diperlukan, penggantian komponen yang mulai melemah seperti relay, kabel atau potensionya, kemudian pemeriksaan kondisi microcontroller dan sistem programnya. Setelah itu pengujian ulang performa alat secara keseluruhan untuk memastikan kelayakan fungsi. Selanjutnya ada troubleshooting. Yang pertama, jika alat tidak menyala, kita bisa mencek kabel power, cek fuse atau cycling, cek adapter atau PSU. Selanjutnya, jika LCD tidak tertampil, kita bisa cek supply-nya 5 volt, cek koneksi kabel LCD atau kemungkinan kerusakan microcontroller. Yang selanjutnya, yang ketiga, jika tombol tidak bisa ditekan atau tidak merespon, kita cek solderan tombol dan cek input digital microcontroller. Selanjutnya, jika output tidak keluar, maka kita bisa cek relay, cek driver transistor, dan cek beban motor atau aktuator. Selanjutnya, jika getaran tidak stabil, kita bisa cek potensiometer dan cek tegangan power supply. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dari modul elektrostimulator ini, yaitu merupakan alat terapi yang memanfaatkan rangsangan listrik untuk membantu proses rehabilitasi dan pengobatan fisioterapi. Penggunaan alat harus mengikuti standar operasional prosedur agar terapi aman dan efektif. Perawatan rutin serta pemeriksaan berkala diperlukan untuk menjaga kinerja alat dan keselamatan pasien. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.